Agamaku lebih baik dari agamamu. Itu bukan pendapatku saja. Itulah pendapat semua orang. Dan saya yakin, kalian juga beranggapan demikian. Tapi yang menjadi permasalahan, opini itu seringkali dilontarkan dengan nada yang condong mendiskriminasikan terhadap kepercayaan orang lain. Dan tanpa kita sadari, opini itu pula yang memicu banyak orang bertengkar. Video ini adalah buah dari keresahan saya terhadap intoleransi agama yang seringkali saya jumpai. Yang perlu dicatat, video ini saya buat menggunakan perspektif pluralisme dan tidak mengatasnamakan agama apapun. Di mana tujuan video ini dibuat semata-mata untuk menyadarkan kita semua tentang bahaya intoleransi dan pentingnya humanity. Ayo kita mulai. Hello wise people. Kalian setuju nggak dengan konsep humanity above religion? Saya yakin banyak dari kalian yang tidak setuju konsep ini diterapkan. Kalian tidak perlu menjawab apalagi memperdebatkannya. Karena menurut saya, konsep humanity above religion itu sah-sah saja jika dipraktikkan secara proporsional dan subjektif demi kepentingan perdamaian. Bukan tanpa alasan kenapa saya setuju konsep humanity above religion perlu kita terapkan dan dipraktekkan. Karena menurut saya, di negara yang memiliki beragam kepercayaan seperti di Indonesia, konsep humanity above religion memang perlu diterapkan untuk menekan praktek intoleransi antar umat beragama. Jujur saja, saya sudah muak melihat perdebatan orang-orang di sosial media yang saling mengklaim kebenaran atas nama agama. Tidak sedikit pula dari mereka yang melontarkan kalimat tidak pantas pada kepercayaan orang lain, yang semata-mata hanya ingin menegaskan kalau kepercayaan yang dia anutlah yang paling benar. Sedangkan dia beranggapan, kepercayaan yang orang lain anut itu keliru. Maaf saya harus mengatakan, menurut saya, orang-orang yang sering mengumandangkan ujaran kebencian atas nama agama di media massa tidak berlebihan kalau mereka dibilang bersumbu pendek. Dasarnya, seorang yang memiliki intelektual tidak mungkin menyerang dan menyalahkan sudut pandang orang lain semata-mata hanya untuk memperkuat sudut pandangnya sendiri. Menurut saya, agama tidak perlu diperdebatkan, karena semua agama benar di mata penganutnya. Jika kita memang benar-benar menerapkan ajaran agama yang kita yakini dan kita anut, saya yakin tidak ada satupun ajaran dalam agama yang mengajarkan perpecahan. Karena sejatinya setiap agama mengajarkan pesan damai. Singkatnya, kalau saja umat manusia merepresentasikan kehidupan sesuai dengan kaidah yang agama ajarkan, niscaya umat manusia akan hidup damai. Begitupun sebaliknya. Jika umat manusia belum berada dalam fase kedamaian dalam sosial, berarti mereka belum merepresentasikan ajaran agamanya dengan benar. Menurut saya, agama adalah urusan dapur pribadi di mana orang lain tidak berhak tahu apa yang ada di dalam dapur kita. Begitupun sebaliknya. Kita tidak perlu memberitahu orang lain apa aja yang ada di dalam dapur kita. Cuma yang perlu dicatat, semakin bijak dan bermartabat tingkah dan sikap kita sebagai seorang pemeluk, maka akan semakin tinggi pula martabat agama yang kita anut. Di abad ke-21 seperti saat ini, seharusnya umat manusia sudah banyak belajar dan lebih bijak dalam memandang perbedaan. Entah itu perbedaan ras, suku, budaya, atau bahkan agama. Jika kita bedah dan telaah, berbagai konflik kemanusiaan yang acap kali terjadi di masa lampau, sebagian besar bermula karena isu intoleransi. Entah itu ras, suku, budaya,
sudut pandang politik, dan juga agama. Di video ini saya tidak akan memberikan contoh dalam sejarah yang pernah terjadi di Indonesia. Terlepas dari konsekuensi yang bisa saja menimbulkan kontradiksi dan kontroversi, saya yakin kalian juga sudah banyak tahu berbagai konflik kemanusiaan di Indonesia yang dipicu dalam tanda kutip intoleransi dan perbedaan sudut pandang yang mengatasnamakan agama semata. Di video ini saya akan memberikan contoh negara yang hancur karena intoleransi, yaitu Yugoslavia. Buat yang belum tahu, Yugoslavia adalah sebuah negara besar di kawasan Eropa yang sekarang pecah menjadi beberapa negara, yaitu Kosovo, Kroasia, Serbia, Slovenia, Montenegro, dan 2 negara Balkan lainnya. Yugoslavia adalah negara yang menguasai daerah Balkan dari tahun 1918 dan akhirnya benar-benar pecah pada tahun 2003. Di bawah kepemimpinan Presiden Josip Broz Tito, Yugoslavia menjelma menjadi negara makmur dan berkembang sangat pesat. Mimpi buruk Yugoslavia dimulai ketika Presiden Tito yang amat dikagumi dan dicintai itu meninggal dunia. Yugoslavia yang dulu dikenal sebagai negara yang memiliki teritorial yang cukup luas di semenanjung Eropa, tentunya dihuni berbagai etnis, ras, suku, bahasa, dan kepercayaan yang beragam. Di bawah kepemimpinan Presiden Tito, masalah-masalah sosial memang sudah sering terjadi, dan ada juga yang sampai menyerut konflik. Tapi dengan ketegasan Presiden Tito, dia mampu meredam itu semua. Naas ketika Presiden Josip Broz Tito meninggal, luka-luka lama penduduk Yugoslavia kembali bergejolak. Diskriminasi antar ras terjadi di mana-mana. Pembantaian dan perselisihan antar etnis juga terjadi di mana-mana. Ujaran kebencian yang mengatasnamakan kebenaran agama juga bertebaran di mana-mana. Hingga akhirnya, tahun 1987, terjadilah krisis ekonomi dan krisis politik. Awal mula, krisis ini disebabkan oleh konflik antar etnis. Karena tidak adanya sosok pemimpin yang mampu menangani dan menyatukan etnis-etnis ini, maka muncullah gerakan-gerakan separatis. Keadaan semakin runyam manakala krisis semakin mencekik, sehingga pecahlah perang saudara di sana yang menyebabkan hilangnya ratusan atau bahkan ribuan jiwa manusia. Dan akhirnya pada 1991, Kroasia, Slovenia, dan Makedonia memproklamasikan kemerdekaan mereka secara sepihak dan akhirnya membentuk negaranya masing-masing. Dan pada 4 Februari 2003, Yugoslavia dibentuk ulang menjadi Serbia Montenegro. Sebelum akhirnya keduanya harus pecah juga menjadi negara masing-masing, yang sekarang kita kenal sebagai Serbia dan Montenegro. Sejauh ini mungkin kita sudah tahu endingnya bagaimana. Iya, Yugoslavia yang dulunya begitu besar di semenanjung Eropa, akhirnya menghilang bak di telan bumi karena sikap intoleransi rakyatnya sendiri. Pertanyaannya, berapa banyak bencana yang kita butuhkan untuk menyatukan umat manusia? Seharusnya sejarah yang udah bisa dijadikan pembelajaran agar umat manusia hidup damai meski dalam perbedaan. Persetan dengan berbagai sekte yang bermunculan. Terlepas dari mereka yang bisa dikategorikan menyimpang, mereka masih berhak merepresentasikan dan mengafirmasi sudut pandangnya sendiri.
Asal mereka tidak melanggar konstitusional dan tidak menimbulkan perpecahan, ya gak apa-apa. Mengingat sebagian besar kasus perpecahan memang didoktrin oleh perbedaan sudut pandang. Tapi semua itu bisa dilawan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dan semoga saja kisah kelam Yugoslavia tidak terjadi pada Indonesia. Kembali ke konteks awal, ketika saya mendengar istilah Humanity above Religions, secara spontan saya teringat dengan perkataan Gus Dur. Kita terlalu sibuk berbicara ketuhanan hingga lupa akan kemanusiaan. Dalam konteks ini tentu saya tidak bermaksud untuk membandingkan agama dengan kemanusiaan. Karena sejatinya, agama memang diturunkan untuk menyempurnakan sifat kemanusiaan. Dalam hal ini, saya hanya ingin menegaskan, kita boleh beragama, tapi kita tidak boleh lupa kalau kita beragam. Dunia kita dihuni lebih dari 8 miliar manusia. Dengan populasi sebesar itu, tentu umat manusia terdiri dari beragam etnis, budaya, bahasa, dan agama. Menurut saya, satu-satunya cara untuk mempersatukan umat manusia adalah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas dan humanity, dan dengan mengesampingkan sikap intoleransi. Saya berharap suatu saat nanti, kita semua bisa mengerti dan menyadari bahwa di dunia ini hanya ada satu ras, yaitu ras manusia, yang dimana kita semua termasuk di dalamnya. Terlepas dari perbedaan umat manusia dalam merepresentasikan entiti Tuhan, sejatinya umat manusia diciptakan oleh Dia yang Maha Cinta. Cara untuk menggambarkan kemahacintaan Tuhan adalah dengan merepresentasikan nilai-nilai cinta kemanusiaan antar umat manusia, tanpa harus memandang latar belakang dan agamanya. Karena hakikatnya, tidak ada agama yang lebih tinggi dari kemanusiaan. Dik di sini. See you in the next video.